Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah pengantar bisnis mengenai pengorganisasian dan pengelolaan bisnis. PPT ini disusun oleh Artame Putri Azhara, Intan Winda Widya Sanjaya, dan Listiana Dewi. Di bab 5 ini, saya akan menjelaskan beberapa subbab. 1. Mengorganisasi bisnis. 2. Fungsi operasional manajemen. 3. Mengelola interaksi antar perusahaan. 4. Mengadaptasi perusahaan untuk pasar. Pada subbab pertama, saya akan menjelaskan mengenai mengorganisasi bisnis. Organisasi bisnis yaitu suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Contoh, organisasi bisnis adalah radio, karena tujuan ekonominya adalah menghasilkan keuntungan melalui kegiatan penyampaian informasi dan hiburan kepada masyarakat. Secara garis besar, lingkungan bisnis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Yang termasuk dalam lingkungan pasar adalah unsur-unsur dalam sistem pasar yang berpengaruh terhadap kegiatan suatu perusahaan yang meliputi 1. Langganan. 2. Perusahaan yang menyediakan bahan mentah. 3. Para pekerja dalam perusahaan. 4. Perusahaan lain pesaing maupun bukan pesaing. Sedangkan lingkungan bukan pasar meliputi beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan perusahaan dalam perekonomian. Unsur-unsurnya antara lain 1. Kegiatan ekonomi pada keseluruhannya. 2. Peraturan dan undang-undang negara dan pelaksanaannya. 3. Kestabilan pemerintah atau politik dan kebijakan pemerintah. 4. Faktor sosial dan budaya dalam masyarakat. 5. Organisasi perburuhan dan masyarakat lain. 6. Situasi dan perkembangan ekonomi global. Untuk menghadapi persaingan dalam era global saat ini, organisasi bisnis perlu meningkatkan teknologi dan produktivitas melalui penetrasi ke pasar baru dan menekan biaya produksi. Mengelola organisasi bisnis. Untuk mengelola organisasi bisnis diperlukan pengelolaan atau manajemen serta orang yang bertanggung jawab yang disebut manajer. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan, meliputi kegiatan pemasaran, produksi, personalia, keuangan, dan administrasi keuangan. Orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut disebut manajer. Manajemen bawah bertanggung jawab untuk operasi unit tertentu. Tugas pokok mereka berada pada proses pengawasan, perencanaan, dan pengorganisasian. Manajemen menengah berkaitan dengan tugas-tugas integrasi serta melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Belajar berorganisasi bisnis. Seringkali kita membicarakan tentang organisasi dalam kehidupan sehari-hari, baik organisasi formal maupun non-formal. Ada 3 alasan yang mendasari kita mempelajari organisasi, antara lain 1. Hidup di masa kini. 2. Membangun masa depan. 3. Mengingat masa lalu. Silakan untuk Listiana Dewi untuk menjelaskan subbab kedua. Di subbab yang kedua ini, saya akan menjelaskan fungsi operasional manajemen, terbagi dalam 1. Pengadaan, 2. Pengembangan, 3. Kompensasi, 4. Pengintegrasian, 5. Pemeliharaan, 6. Pemutusan hubungan kerja. 1. Pengadaan. Fungsi manajemen SDM secara operasional yang pertama yaitu sebagai pengadaan. Pengadaan seperti apa yang dimaksud? Pengadaan yang dimaksud yaitu pengadaan terhadap tenaga kerja atau rekrutmen. Fungsi manajemen SDM sebagai pengadaan menjalankan tugasnya seperti penyelesaian serta penempatan karyawan dalam perusahaan. 2. Pengembangan.
Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kualitas SDM demi meningkatkan keahlian. Peningkatan keahlian ini dilakukan untuk pelatihan. Pengembangan karyawan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Proses pelatihan ini biasanya dilakukan saat karyawan sudah diterima atau diterima dari seleksi penerimaan. Adapun tujuan dari pengembangan karyawan adalah menyangkut beberapa hal, yaitu 1. Produktivitas kerja, 2. Efisiensi, 3. Mengurangi kerusakan kecelakaan, 4. Meningkatkan servis, 5. Moral, 6. Karir, 7. Konseptual, 8. Leadership, 9. Incentives, 10. Consumer satisfaction. Beberapa pendekatan dalam metode lecturing. Yang pertama, seminar. Melalui pendekatan ceramah atau presentasi, gunanya untuk meningkatkan kemampuan manajerial para pemimpin. 2. Lokakarya. Pendekatan ini mirip dengan seminar, namun bedanya peserta tidak pasif mendengarkan begitu saja, tetapi juga turut diminta partisipasinya dalam memecahkan suatu masalah. 3. Understudy. Hampir sama dengan on the job training, hanya bedanya dilakukan dalam tatanan kepemimpinan, di mana calon pimpinan dipersiapkan untuk menggantikan jabatan atasannya. 4. Job rotation, teknik pengembangan yang dilakukan dengan cara memindahkan peserta dari suatu jabatan ke jabatan lainnya secara periodik untuk menambah keahlian dan kecakapan pada setiap jabatan. 5. Coach and counseling, suatu metode pendidikan dengan cara atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya. 3. Kompensasi. Fungsi operasional selanjutnya yaitu kompensasi atau pemberian upah. Kompensasi merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Semua upah dari tenaga kerja yang telah kontribusi diatur oleh manajemen SDM pada fungsi operasional ini. 4. Pengintegrasian. Semua orang berbeda, baik sikap tindakan, perilaku, pandangan, dan pendapat. Perbedaan ini kerap menimbulkan desintegrasi sehingga menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan proses integrasi atau penyatuan. Dalam proses pengintegrasian, individu akan diminta untuk merubah pandangan, kebiasaan, serta sikap yang kurang menguntungkan bagi perusahaan. 5. Pemeliharaan. Untuk mempertahankan kondisi sumber daya manusia yang telah ada, diperlukan pemeliharaan. Pemeliharaan sumber daya manusia dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan training motivasi. Motivasi sangat penting bagi karyawan agar mereka tetap semangat dalam bekerja. 6. Pemutusan hubungan tenaga kerja. Seorang karyawan tidak mungkin akan selalu bekerja pada organisasi tertentu. Pada suatu ketika, mereka harus memutuskan hubungan kerja dengan cara pensiun. Untuk itu, tenaga kerja atau karyawan tersebut harus kembali ke masyarakat. Organisasi harus bertanggung jawab dalam memutuskan hubungan kerja ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu dan menjamin warga masyarakat yang dikembalikan itu berada dalam keadaan yang sebaik mungkin. Seorang manajer sumber daya manusia harus melaksanakan fungsi ini dengan baik. Silakan Intan menjelaskan subbab ketiga. Pada subbab ketiga ini, kita akan membahas tentang mengelola interaksi antar perusahaan. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Interaksi akan selalu berkaitan dengan komunikasi atau hubungan. Komunikasi merupakan bagian yang penting bagi setiap orang, sebab dengan komunikasi akan menciptakan suatu interaksi yang mana mereka akan terjalin atau terikat satu sama lain. Dalam mengelola interaksi antar perusahaan ini, kita harus mengetahui variabel-variabel yang mana dapat mempengaruhi interaksi tersebut. Variabel-variabel yang dimaksud berpengaruh dalam interaksi antara perusahaan adalah keterlibatan manajer, kerjasama dalam perencanaan, strategi mengenai kualitas dan sistem organisasi. Yang keempat, mengadaptasi perusahaan untuk pasar. Dalam mengembangkan suatu bisnis atau memperluas bisnis, kita harus dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Berikut ini adalah 5 cara mempersiapkan bisnis masuk ke pasar global. Yang pertama, melakukan penelitian.
Sebelum masuk ke pasar global, pihak perusahaan harus melakukan penelitian dan memahami kemungkinan dampak dari langkah bisnis yang diambil. Melakukan uji tuntas juga akan bisa menjadi jalan mengetahui tentang beberapa perilaku budaya dari negara-negara yang menjadi target pasar. Selain itu, pihak perusahaan bisa mempelajari kelayakan berbisnis ke negara-negara tertentu. Pihak perusahaan perlu memahami batasan lokal yang kemungkinan dihadapi di negara-negara baru. Sebaiknya, langkah terbaik adalah mengunjungi negara yang pihak perusahaan targetkan, berinteraksi dengan penduduk setempat, berkonsultasi dengan pihak berwenang tentang bisnis dan pelajari penyesuaian yang harus pihak perusahaan buat pada produk. Selain itu, perlu memahami sejumlah besar tantangan yang mungkin dihadapi ketika membawa bisnis ke pasar global. Yang kedua, membentuk tim. Untuk menghindari beberapa hal penting di pasar baru, pihak perusahaan perlu menyewa tim lokal yang lebih memahami negara mereka masing-masing. Ini akan menghemat waktu dan menanamkan sikap positif kepada penduduk setempat pada bisnis yang dilakukan. Agar organisasi bergerak maju, pihak perusahaan harus menyewa eksekutif senior yang sudah teruji. Mereka akan meletakkan fondasi yang baik untuk bisnis di berbagai negara. Setelah meletakkan landasan yang baik untuk perusahaan di pasar baru, pihak perusahaan perlu merekrut tim manajemen senior yang tepat. Dianjurkan untuk dapat bekerja dengan konsultan lokal untuk memandu dalam membuat keputusan. Yang ketiga, bangun hubungan dekat dengan pebisnis lokal. Pada tahap awal, pihak perusahaan harus bekerja sama dengan perusahaan lokal terkemuka. Menciptakan hubungan baik dengan agensi-agensi ini akan meminimalkan risiko finansial dari merambah ke dunia bisnis baru. Yang keempat, pelajari sistem pajak dan hukum. Untuk meminimalkan atau menghindari risiko komersial yang tidak perlu, pihak perusahaan harus memahami persyaratan hukum di setiap negara. Agar bisnis pihak perusahaan mendapatkan dokumen hukum yang benar, amati dan penuhi semua persyaratan ketat yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah. Selain itu, karyawan pihak perusahaan harus mematuhi hukum untuk menghindari masalah dengan pihak berwenang. Jangan lupa harus membayar pajak seperti yang diterapkan masing-masing negara. Yang kelima atau yang terakhir adalah persiapkan pemasaran dan layanan. Setelah mendapatkan dokumen hukum yang tepat, pihak perusahaan harus mulai memasarkan barang dan jasa secara global. Dengan bantuan internet, pihak perusahaan dapat mengiklankan produk dan layanan melalui online. Pihak perusahaan harus mengenalkan produk melalui situs web yang disesuaikan dengan pelanggan, dapat mudah memesan barang dan jasa hingga melakukan pembayaran, serta persiapkan pengiriman ke negara-negara tersebut dalam waktu yang ditentukan. Namun, agar bisnis atau produk dapat berkembang dan diterima di pasar global, pihak perusahaan harus menjual produk dan layanan berkualitas tinggi. Selain itu, tim layanan pelanggan perusahaan harus memperlakukan setiap klien dengan hormat terlepas dari latar belakangnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.